Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan kami pada kesempatan yang mulia ini bersilaturahmi. Sebelum kita berbicara tentang silaturahmi dan janji Allah Subhanahu wa taala, alangkah baiknya kita bersyukur atas nikmat yang Allah telah berikan kepada diri kita, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberi nikmat oleh Allah. Nikmat kesehatan, sehat. Nikmat kesempatan bisa hadir di sini. Nikmat Islam kita di agama Islam. Ya. Nikmat iman kita percaya anu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa min qadri khairi wa syarrihi. Kita beriman kepada Allah, malaikat, nabi, kitab, hari kiamat, dan ketentuan qadar pada Allah Subhanahu wa taala. Saya sangat senang sekali pagi ini Bapak sudah olahraga gitu. Kalau pepatah Arab mengatakan al-aqlu salim fi jismi salim, ya, akal yang sehat itu tergantung pada jiwa raga yang sehat. Artinya kalau kita memiliki akal yang sehat, pemikiran yang baik, selalu husnuzon, ingin bersama orang lain, ingin memberikan kontribusi kepada orang lain, insya Allah dia memiliki akal yang sehat, dia memiliki jiwa raga yang sehat. Nah, oleh karena itu kesehatan yang kita miliki ini, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriring salam tetap tercurahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, ya, alhamdulillah hari ini intinya pertama kita tuh bisa silaturahim. Bisa silaturahim. Yang tadinya mungkin Bapak Ibu belum kenal saya, hari ini Allah pertemukan kita di sini dalam rangka saling mengenal satu sama lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum." Apa kata Allah? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian itu dari laki-laki perempuan, kemudian dia dipersatukan dengan pernikahan menjadi halal, kemudian memiliki keturunan, berbangsa-bangsa, bersuku-suku, berbeda warna kulitnya, bahasanya, rasnya. Ya. Tetapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Sesungguhnya orang yang berbeda-beda bahasa, berkabilah tadi, yang paling mulia di antara kalian hanyalah orang-orang yang bertakwa. Gunanya apa berbangsa? Untuk lita'arafu, saling kenal mengenal di antara kita. Dan orang yang banyak tadi berbeda ragam ini, yang paling mulia hanyalah orang-orang yang bertakwa. Hanyalah orang-orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum, kata Allah.
Artinya apa? Ternyata orang yang paling kaya belum tentu dia mulia. Orang yang memiliki pangkat derajat belum tentu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang cantik, orang yang ganteng belum tentu dia mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yanzuruna ila suwarikum wa ila ajsamikum, walakin yanzuruna ila qulubikum." Allah tidak melihat paras wajah kita, Allah tidak melihat jasmani kita, tetapi Allah hanya melihat hati kita ini bersih atau tidak. Ketakwaan ini kepada Allah Subhanahu wa taala, mampu enggak kita beribadah dengan ikhlas, dengan niat yang baik, dengan memberikan manfaat bagi orang lain. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita bercerita tentang tema janji Allah di dalam Al-Qur'an. Makanya siapa yang berjanji menepati, siapa yang diamanahkan dia melaksanakan amanah tersebut, siapa yang berbicara dia jujur, inilah tanda-tanda orang yang tidak munafik. Sebaliknya, kalau dia berjanji tidak menepati, diamanahkan dia khianat, kalau dia ngomong berbicara berbohong, inilah tanda-tanda orang munafik. Na'udzubillah min dzalik. Nah, Al-Qur'an, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menceritakan kejadian yang terdahulu. Coba kita lihat. Banyak kejadian-kejadian terdahulu menceritakan tentang bagaimana nabi, bagaimana rasul, bagaimana kejadian-kejadian umat terdahulu. Bahkan yang diceritakan oleh Al-Qur'an hari ini terbukti kebenarannya dengan mukjizat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Allah menceritakan tentang kejadian hari ini, dan Allah menceritakan kejadian yang akan datang. Bagaimana Allah menceritakan nikmat surga, bagaimana siksaan neraka, bagaimana min awal surati Al-Fatihah ila surati An-Nas wa huwa mujizun biwasitati Jibril. Kita membaca kitab-kitab yang lainnya, tetapi kalau membaca Al-Quran kita mendapatkan pahala per huruf, ya, berpahala dan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dia merupakan mukjizat yang hari ini masih kita saksikan. Ya. Dengan apa? Diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui para malaikat Jibril. Nah, oleh karena itu di dalam Al-Quran Allah berfirman tentang janjinya. Dan janji ini akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik nanti kita itu masih di dunia maupun nanti di akhirat. Ya, insya Allah ada 3 janji Allah yang akan. Wa istahsana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apa kata Allah? Siapa yang bersyukur atas nikmat Allah, maka nikmatnya akan ditambah dan terus ditambah. Sebabnya siapa yang kufur, yang tidak mau mensyukuri nikmat Allah, maka nikmat tersebut dicabut keberkahannya dan dia mendapatkan siksaan atau azab dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, tahu Nabi Sulaiman enggak itu? Nabi Sulaiman. Pernah dengar Nabi Sulaiman, Bapak? Ya. Itu Nabi Sulaiman apa kira-kira, Bapak? Dia itu mendapatkan nikmat yang luar biasa. Memiliki kerajaan, dan kerajaan itu sampai hari ini tidak ada yang menandinginya, dan dia berdoa, ya Allah, berikan saya kekuasaan kerajaan ini tidak diberikan kepada umat atau hamba-hambamu setelah aku. Ya. Nabi Sulaiman seorang raja. Nabi Sulaiman memiliki mukjizat apa, Bu? Dia bisa berbicara dengan hewan-hewan atau binatang-binatang lainnya. Bisa ngomong, berbicara dengan semua. Nabi Sulaiman memiliki pasangan istri seorang ratu. Nabi Sulaiman memiliki bala tentara dari golongan jin, manusia, hewan, dan makhluk-makhluk yang lainnya. Tetapi apa? Beliau tetap mengatakan, hadza min fadli rabbi liyabluwani a'ashkur an akfur wa man syakara fa inna ma yashkuru li nafsi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Fa inna rabbi ghaniyyun. Apa kata Nabi Sulaiman?
Hadza min fadli rabbi. Biasanya ada nih di mobil bapak-bapak nih, atau di jalan sering kelihatan di belakang mobilnya tulisan hadza min fadli rabbi. Maksudnya apa? Nikmat yang kita dapatkan hari ini, punya mobil bagus, punya rumah, punya istri, anak, keluarga yang soleh-soleha, memiliki tetangga yang baik, itu merupakan nikmat fadilah utama dari Allah Subhanahu wa taala. Dia beluani ashkur, apakah nikmat yang kita dapatkan itu semakin dekat kepada Allah? Atau sebaliknya, ternyata kita hari ini mendapatkan nikmat yang banyak ini kita sombong, sebagaimana sombong Korun. Tahu Korun Bapak Ibu sekalian? Memiliki harta yang banyak, bahkan untuk mengangkut kuncinya gemboknya itu butuh beberapa unta atau kuda. Diingatkan Nabi untuk berinfak sedekah, apa katanya? Kalian salah paham nih. Saya memiliki harta yang banyak ini karena keahlian kepintaran saya, kata Qarun. Karena saya memiliki keahlian sehingga bisa mengelola keuangan ini, mengelola harta, dan dia sombong menganggap nikmat yang dia dapatkan tidak ada sangkut pautnya atau hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya hartanya langsung ditelan bumi. Kalau ditanya itu harta siapa? Harta Qarun. Harta Qarun itu harta karun gitu. Ya, harta karun, harta Qarun. Baik, Bapak Ibu Subhanahu wa taala. Nah, artinya apa? Ya, nikmat yang kita dapatkan hari ini mampukah menjadikan kita mendekatkan diri kepada Allah, atau sebaliknya justru harta, benda, anak, keluarga, jabatan yang kita miliki kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Firaun juga begitu Bapak Ibu sekalian. Sudah memiliki kejayaan, kekuasaan seorang raja, bukan hanya saja dia bersyukur, bahkan dia mengatakan dia adalah Tuhan. Na'udzubillah min zalik. Oleh karena itu, ya, nikmat ini sangat banyak Bapak Ibu sekalian. Ya, hari ini kita memiliki kesempatan di sini, kesehatan. Banyak mungkin saudara-saudara kita ingin hadir di pengajian seperti ini, ingin bersama-sama olahraga, tetapi karena sakit nggak bisa dia hadir di sini. Alhamdulillah kita sehat. Ada juga orang yang sehat di olahraganya hari ini, karena kesibukannya ternyata dia tidak sempat untuk menghadiri acara taklim atau olahraga di sini. Ya, inilah kita pentingnya kita mensyukuri nikmat kesehatan, nikmat kesempatan. Apa kata Rasulullah? Dua nikmat ini sering dilupakan oleh manusia. Ya, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Siapa yang menghitung nikmat Allah ini enggak bisa. Ya, kalian kalau ingin melihat nikmat Allah itu besar atau tidak, betapa luasnya, coba pejamkan sejenak aja mata kita. Tiba-tiba kita nggak bisa melihat lagi, hilang tuh nikmat yang kita dapatkan. Sekejap aja kita menjam, kita nggak bisa melihat lagi. Luar biasa nikmat yang Allah berikan. Ya. Atau apa kata Rasulullah? Nikmat Allah itu alangkah banyaknya yang diberikan kepada kita. Itu ibarat kita mencelupkan tangan kita, telunjuk kita nih ke samudra. Samudra luas banget. Kita celupkan. Kemudian kita akan kembali. Satu tetes yang jatuh lagi ke samudra, itulah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sisanya yang perairan luas dari samudra itu, nikmatnya itu adalah di surga. Amin, amin ya robbal alamin. Yang akan diberikan kepada umatnya, kepada hambanya yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Di dunia ini kita mau mencari apa Bapak Ibu sekalian? Ya, mau nyari apa kita? Sementara nikmat yang sisanya banyak tadi di akhirat yang akan diberikan kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini hanya tempat singgah saja kalau kita berjalan. Kalau misalnya saya mau ke Bandung, di dunia ini hanya baru di kilometer 66 mungkin, atau di Cikampek itu. Ya. Artinya perjalanan kita belum sempurna sebagai tempat singgah saja. Siapa yang tempat singgah dia bercocok tanam, nanti dia akan memetiknya, menuainya, nanti mendapat hasil yang banyak. Sebaliknya kalau dia singgah ternyata memberikan masalah,
tidak mau bersyukur dan berharap nanti ketika sampai dia mendapatkan nikmat balasan yang setimpal apa yang dia lakukan sebelumnya ketika singgah. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, nah oleh karena itu marilah kita bersyukur supaya nikmat kita ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pepatah Arab mengatakan, al-qalilul kasirun iza qana'ta, sesuatu yang sedikit kita dapatnya sedikit. Tapi karena kita bersyukur menjadi banyak. Sebaliknya wal kasirun qalilun iza tamar, sesuatu yang banyak kalau kita tidak bersyukur menjadi sedikit, Bapak. Gaji kita 200 juta per bulan, mau 300 juta, 500 juta, bahkan 1 M akan menjadi kurang kalau kita tidak bersyukur, Bapak sekalian. Kenapa? Karena kita ada kebutuhan, ada kemauan, lebih mementingkan kemauan daripada kebutuhan. Akhirnya kurang, dan kita tidak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Coba kalau kita bersyukur, sedikit kita syukuri, insya Allah akan menjadi berkah. Apa yang maksud dengan berkah, Bapak Ibu sekalian? Kita ini dimudahkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, jadi Allah, siapa yang bersyukur akan ditambah, siapa yang tidak bersyukur akan dikurangi, dicabut nikmatnya. Yang kedua, janji Allah, siapa yang ingat Allah, siapa yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ingat orangnya. Fadhkuruni adzkurkum washkuruni wala takfurun. Ingatlah Allah. Apa kata Allah? Ingat Allah. Sesungguhnya siapa yang ingat Allah, maka nanti Allah akan ingat kepada orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang-orang yang beriman, hanya orang-orang yang bertakwa, Bapak Ibu sekalian, hati mereka itu tenang. Hanya orang-orang yang beriman, hanya orang-orang yang bertakwa, hati mereka menjadi tenang. Sebaliknya, kenapa mungkin hari ini kita masih belum tenang hati kita? Mungkin kita belum beriman, mungkin kita belum takwa dengan benar-benar takwa, ya? Mungkin kita belum mendekatkan diri berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih pikiran kita dunia saja. Kata Rasulullah, dunia ini akan tidak ada lagi kita inginkan setelah ruh ini terpisah dari jasad kita, baru nanti kita tidak ngomong dunia lagi. Ya, makanya dunia. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ya. Hanya mengingat Allah Subhanahu wa taala, hati atau qalb, ya. Orang-orang yang beriman itu akan menjadi tenang, akan menjadi tenteram, ya. Dia akan ingat Allah Subhanahu wa taala baik dalam keadaan berdiri. Tadi lagi olahraga, dia mulai yang bismillahirrahmanirrahim olahraga. Diawali dengan bismillah. Keadaan berdiri berjalan, bismillahirrahmanirrahim, saya mau berangkat ke masjid. Naik kendaraan, berdiri, berbaring, ya, duduk, dia akan ingat Allah Subhanahu wa taala. Dia makan, dia menyertakan Allah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Dia mau tidur, dia ingat kepada Allah. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dia mau naik kendaraan, subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Dia ingat Allah. Dia mau bekerja, bismillah tawakkaltu la haula wala quwata illa billah. Saya meninggalkan dunia ini, saya meninggalkan rumah ini untuk berangkat tempat kerja, memenuhi nafkah diri saya, keluarga dan anak-anak saya, dan itu merupakan ibadah yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang mukmin, orang-orang muslim, kalau dibacakan, diperlihatkan ayat-ayat Allah, ya, dia keimanannya bertambah, Bapak Saudara. Bertambah. Ketika dia hadir majelis seperti ini, ya Allah, alhamdulillah saya dapat keberkahan ilmu hari ini. Ya Allah, ketika saya hadir seperti ini, saya bisa silaturahmi. Tahu nggak Bapak Ibu sekalian? Siapa yang silaturahmi, insya Allah Allah ampuni segala dosanya. Amin. Siapa yang sering silaturahmi, Allah panjangkan umurnya. Amin. Siapa yang sering silaturahmi, Allah
dari mara bahaya tolak balanya. Amin. Siapa yang silaturahmi, maka dia akan mendapatkan teman-teman yang baik. Amin. Inilah dia keutamaan orang-orang yang mau silaturahmi atau silaturahim. Nah, oleh karena itu sekalian, ya, berzikir itu bagaimana? Artinya ingat Allah. Ya. Bisa juga mungkin kita melafazkan kalimat zikir, tasbih. Tasbih apa Bapak Ibu sekalian? Subhanallah. Kalau tahmid apa tahmid? Alhamdulillah. Kalau takbir apa? Allahu Akbar. Kalau tahlil apa? La ilaha illallah. Itulah kalimat-kalimat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya penting lingkungan yang baik itu penting Bapak Ibu sekalian. Ya. Iman kita ini kadang bertambah, kadang berkurang. Dia bertambah kalau kita bersama orang-orang baik, orang-orang soleh, dan dia akan berkurang kalau kita melakukan maksiat, tidak mau bersama orang-orang baik atau lingkungan yang terbaik. Nah, al-imanu yazid wa yanqus. Dia akan bertambah kalau kita beriman, dan dia akan berkurang kalau kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang terakhir, nah ini terakhir nih Bapak Ibu sekalian. Tadi ada 3 janji Allah. Siapa yang bersyukur akan ditambah, siapa yang syukur akan dikurangi atau diazab. Siapa yang berzikir ingat Allah, Allah akan ingat dia. Yang terakhir, siapa yang mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi doa-doanya yang terbaik, maka doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau nggak itu berdoanya dikabulkan? Ya Allah, mudah-mudahan anak saya lulus dari perguruan tinggi ini, amin. Ya Allah, mudah-mudahan anakku lulus dari dokter atau TNI atau yang ibu inginkan, amin. Nah, tapi ada syaratnya Pak, Ibu sekalian. Bagaimana supaya doa kita dikabulkan? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa iza sa'alaka ibadi fa inni qarib. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Apa kata Allah? Wahai Muhammad, kalau ada umatmu bertanya Allah, jawab. Allah itu dekat. Bapak kan yang dijelaskan, Allah itu lebih dekat daripada urat nadi yang menempel di leher kita nih Pak. Artinya Pak, di situ ada malaikat Isra, Raqib Atid itu yang mencatat kebaikan dan keburukan. Artinya Allah mengawasi, tidak ada satu pun yang tersembunyi yang kita lakukan. Nanti kelak di akhirat, al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nanti mulut kita yang sok pintar ngomong ini, kadang dia ngomong doang tadi tidak melaksanakan, nanti akan dikunci, ditutup nih, dijahit mungkin, ditutup. Tangan kita menjadi saksi, kaki kita menjadi saksi apa yang telah kita lakukan di dunia ini. Ini dalam surah Yasin Allah jelaskan. Nah, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wataka iza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apa kata Allah? Wahai Muhammad, kalau ada umatmu bertanya di mana Allah, katakan Allah dekat, lebih dekat daripada urat nadi yang menempel di leher kita. Allah dekat bersama orang-orang yang rajin ruku, amin. Allah dekat kepada orang-orang yang rajin sujud, amin. Kalau kita sujud, itu salah satu doa yang mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau bersujud, apalagi akhir sujud kita di sholat 5 waktu, banyaklah berdoa di dalam hati kita. Doa yang kita panjatkan mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan Allah, kata Allah dalam ayat ini, Allah akan mengabulkan doa-doa hamba yang ikhlas. Tahu Bapak Ibu sekalian, syarat biar doa kita diterima oleh Allah, yang pertama kita harus bertakwa kepada Allah. Ya. Yang pertama kita harus bertakwa. Apa itu takwa? Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalau ingin doa kita dikabulkan oleh Allah, kita tanyakan kepada kita,
Suatu hari ada seseorang yang berdoa, ya Allah, ya Rob, ya Rob, sampai dia menangis meneteskan berhamburan air matanya. Tetapi apa? Dijelaskan dalam hadis itu, doanya tidak diterima. Udah berdoa sampai menangis meneteskan air mata berhamburan, ternyata doa dia tidak diterima. Penyebabnya apa? Ternyata dia makan makanan yang tidak halal. Ternyata apa? Dia berpakaian, pakaiannya dibeli didapatkan dengan cara yang tidak halal. Itulah penyebab salah satu doa kita tidak dipanjatkan oleh Allah, karena makanan yang telah kita asupkan di dalam jiwa raga kita ini kita dapatkan dengan cara yang bukan halal. Pakaian yang kita pakai hari ini begitu juga kita dapatkan dengan cara yang tidak halal. Apa yang tidak halal? Dia makan barang-barang yang haram. Dia nipu orang lain. Dia menzolimi orang lain. Dia memaksakan orang lain. Dia menjual barang-barang yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lain sebagainya. Inilah penyebab doa-doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis tadi dijelaskan, inna halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma mustasbihat. Yang halal itu sebenarnya kita tahu ini halal atau haram. Yang haram juga kita tuh tahu Bapak Ibu sekalian, ini halal atau haram. Di antara keduanya yang samar-samar itu namanya syubhat. Tahu syubhat? Syubhat itu samar-samar, ini halal atau haram. Nah, apa kata Rasulullah? Kalau kita ketemu yang samar-samar, lebih baik kita tinggalkan. Karena samar-samar itu lebih dekat kepada haram. Kalau kita meninggalkan yang syubhat tadi, kita menjaga harkat martabat diri kita, kita telah menjaga agama kita, agama Islam. Jangan rakus. Mohon maaf, ibu ada nama Ibu Halimah nggak sih? Ada? Ada. Mana ada? Ada bojone. Ada. Mohon maaf ya. Nanti jangan sampaikan ke Bu Halimah ya. Ada suaminya. Ya Halimah ya. Ya. Halimah. Ya. Ada bapaknya. Ya, mohon maaf ya. Ya, makanya apa? Banyak orang mengatakan singkatan aja nih. Mohon maaf ya, singgung Pak ya. Halimah. Ya, dia ingin apa namanya? Pokoknya barang orangnya itu milik dia. Milik dia jangan diganggu. Milik dia jangan diganggu, barang orang lain pokoknya milik dia, diambilnya, hak orang lain diambilnya. Na'udzubillah min dzalik. Ini singkatan doang ya. Hak aku, hakmu, hakku juga ya. Mau halal, mau haram, hantam gitu. Hanya itu ada 5, bukan ada 5 Pak ya. Bukan ada 5, tapi hanya ada 5. Halal, haram ya. Hak aku, hakmu, hakku juga. Mau halal, hantam sama dia. Ya, gitu. Ya. Hanya ada 5, bukan Halimah ya, mohon maaf. Hanya ada 5. Ini na'udzubillah min dzalik. Ya. Baik ya, sekalian. Nah, ini ya, apa yang kita sampaikan ini adalah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa sekali lagi, mudah-mudahan janji Allah ini yang terbaik ini diberikan kepada kita. Amin. Kita bersyukur ditambah nikmat yang Allah berikan. Ya. Kemudian kita berdoa, doa kita yang terbaik. Salah satu doa yang akan dikabulkan oleh Allah adalah kita berdoa kepada saudara kita dan dia tidak tahu. Saya mendoakan bapak nih, bapak nggak tahu itu doa itu cepat terkabul. Dan itu doa orang yang terzolimi. Ya, mohon maaf saya tidak menzolimi. Ya. Kalau kita menzolimi orang lain, kita zolimi nggak memberikan haknya, hati-hati itu doanya akan terkabul bapak. Jangankan orang-orang Islam, orang non-Is aja, ketika kita zolimi tidak memberikan haknya, dia berdoa, doa dia terkabul pak. Ya. Atau doa-doa ingin cepat dikabulkan antara iqamat dan azan, banyak-banyaklah berdoa, jangan banyak ngoceh ya, banyak-banyak berdoa. Ya. Atau doa ketika qiyamul lail, sholat malam, setelah itu berdoa. Atau berdoa di tempat-tempat yang mulia di Ka'bah, di Madinah dan tempat-tempat yang lainnya. Hujan deras dan sebagainya agar doa kita terkabul. Baik, ini pas ya jam 9 ya.
Yang 9, mudah-mudahan hikmah tausiah yang singkat ini mengingatkan kita, khususnya kepada saya sendiri dan umumnya kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, yang kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan harta yang kita miliki ini merupakan harta yang berkah. Amin. Amin. Yang bisa bermanfaat ya bagi kita, keluarga kita dan orang-orang sekeliling kita. Mudah-mudahan umur yang kita miliki ini menjadikan umur yang berkah semakin panjang. Amin. Terus kalian, maksud umur yang panjang itu mau umurnya berapapun, tetapi umurnya itu digunakan untuk kebaikan. Itu yang maksud dengan panjang. Ya. Banyak orang mampu umurnya 80 tahun, ternyata ibadahnya sangat sedikit selama 80 tahun. Ada umurnya cuma 20 tahun, 30 tahun, ternyata ibadahnya mampu mengalahkan yang umur 90 tahun. Itu maksud dengan ilmu berkah dan panjang. Dan mudah-mudahan kita semua sini sehat walafiat, dan mudah-mudahan nanti di akhir hayat kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khotimah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan silaturahmi kita tetap terjalin dan Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang besar yang berkah kepada kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Salam. Menarik kali Ustaz namanya tahu janji Allah. Tiga macam. Nah terkait dengan ayat syukur tadi, ayat syukur kasih dan aku mau itu sampaikan bahwa Allah itu berjanji. Barang siapa yang bersyukur terhadap nikmat yang diberikan Allah, maka Allah berjanji akan menambah nikmat. Namun sebaliknya apabila dia syukur terhadap nikmat yang diberikan Allah, maka Allah juga berjanji akan mendapatkan azab yang besar. Nah, terkait yang pertama janji Allah, kita kan memang tadi sampaikan bahwa nikmat yang kita dapatkan itu banyak sekali, itu nggak bisa dihitung. Jadi contohkan dengan ayat laut tadi, sedikit sekali mungkin yang kita terima di dunia, tapi nanti di akhirat kan. Nah tentang nikmat yang salah satu di antara nikmat sehat, kita lihat termasuk kelompok sudah hampir semuanya sudah lansia. Jadi di antara nikmat itu sepertinya kalau usia kita ini yang sekitar kita itu adalah supaya kita selalu sehat. Tujuannya apa? Supaya kita bisa beramal, bisa mengerjakan apa yang diperintahkan. Pertanyaannya Ustaz, bagaimana usaha dan upaya kita agar janji Allah supaya kita itu selalu bersyukur dengan nikmat sehat itu? Apa yang harus kita lakukan supaya janji Allah itu tetap diberikan kepada kita, supaya kita selalu sehat? Itu aja mungkin sederhana Ustaz pertanyaannya, tapi mungkin jawabnya tidak sederhana. Terima kasih Ustaz, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini pertanyaan. Bagaimana kita bersyukur nikmat Allah Subhanahu wa taala sehingga janji Allah itu akan diberikan kepada kita terhadap kesehatan ini. Baik, yang pertama, kita itu harus melihatnya itu ke bawah. Jangan yang ke atas terus. Kalau kita lihat yang ke atas terus, nanti kita mengeluh, berandai-andai. Seandainya saya seperti Bapak, seandainya saya, ini nggak boleh di dalam agama kita terlalu banyak berandai-andai. Supaya kita bersyukur, ya kita lihat yang paling bawah. Alhamdulillah hari ini saya masih sehat. Banyak ada sebaya saya ini ternyata dipanggil Allah Tuhan, gitu kan. Nah, bagaimana menjaga kesehatan itu? Salah satunya tadi olahraga. Kalau kita memiliki pikiran yang baik, itu nanti itu menjaga kesehatan kita. Tetapi kalau kita selalu husnuzon, husnuzon, riba, merendahkan orang lain, mencari kesalahan orang lain, itu cepat sakit. Kenapa? Mikirin orang lain, ya. Pokoknya lihat orang dapat nikmat, demam dia.
Dia tetangga beli ini pingsan gitu. Kenapa? Terlalu banyak memikirkan orang lain. Dia lupa memikirkan dirinya sebenarnya siapa. Dia harus fokus tadi. Salah satunya kalau kita memiliki pikiran yang sehat, badan, jiwa, raga kita akan menjadi sehat. Yang selanjutnya harus berada di lingkungan yang baik. Ya, lingkungan baiknya sangat menentukan. Ya, sebaik apapun kita ini, kalau ketemu orang-orang yang tidak baik, maka tahu kita akan itu. Sebaliknya, sejelek-jelek kita, kalau sudah ketemu sama orang-orang baik, maka tahu kita akan itu. Ibaratkan kita bertemu orang baik itu bertemu orang yang luar biasa dalam yang tahu dan benar. Sebaliknya kalau kita bertemu lingkungan yang tidak baik, seperti kita bertemu orang yang lagi ngelas, ada mama dia itu, 8 tahun kita dengar cerita. Nah, supaya nikmat yang Allah berikan ini diberikan balasan atau janjinya ditepati, salah satunya harus memiliki hati yang mulia. Ya, hati yang mulia, hati yang mulus. Ya, mungkin anggapan kita nggak boleh. Ada orang yang rajin, ternyata niatnya salah dia rajin. Ada yang biasa-biasa saja, ternyata niatnya ikhlas. Banyak sekali amalan yang dilakukan oleh para sahabat, walaupun dia sedikit, ternyata dia mulus melaksanakannya. Walaupun sedikit, ternyata dia ikhlas. Ada yang banyak, maaf ya dan berlimpah ini satu M. Tapi dengan niatnya yang salah, tidak ada hasilnya terlimpah tersebut. Ya. Tetapi kalau dia benar-benar niat ikhlas, apapun yang dilakukan tidak ada tersembunyi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati bersih, berada di lingkungan yang baik, selalu sehat jiwa raga ini. Ya. Apa kata Allah? Kata Rasulullah, harus dijaga sehat sebelum sakit, jaga muda sebelum tua, jaga lapang sebelum sempit, jaga kaya sebelum miskin, jaga nih kita masih hidup nih, memberikan manfaat sebelum kita mati, meninggalkan dunia ini. Ini saja jawaban singkat. Oke. Baik. Yang adalah menyampaikan tausiahnya bagi kita semua, tausiahkan mudah-mudahan kita sesaat pada pagi hari ini akan menjadikan timbangan yang sangat berat lagi sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas segala perhatian dan kegiatannya. Mari kita tutup dengan membaca doa kafarat majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al